Ya, baik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Al-Kahfi 60 ya, kisah dari Nabi Musa bersama dengan fatanya itu ya, untuk ingin mencari ya Majma'al Bahrain itu ya. Kalau nggak nemu pokoknya beliau itu akan jalan terus sampai dapat gitu ya. Nah, kemudian kok bukan sampai sini ya. Ini masih potongannya nih ya. Langsung ke 72, harusnya ke 60. Maaf, ini agak salah sedikit ya. Oke, ke sini maksud saya itu. Dari sini ya. Dari surat Al-Kahfi ayat ke-60 kemudian dilanjutkan dengan Al-Kahfi ke-61 ya. Jadi tadi wa id qala Musa li fatahu la abraghu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba ya. Kemudian falamma balagha majma' bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ya, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut ya, mereka itu apa, nasiya, lupa akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu ya, fil bahri saroba. Ini banyak sekali viral ya di media ya, di video-video pendek itu tentang ikan Nabi Musa katanya gitu. Jadi benar atau tidak nih ya, nah kita akan lihat gitu ya. Tapi yang pasti di ayat yang kedua ini Al-Kahfi 61 ini sebenarnya ya tadi Nabi Musa akhirnya alhamdulillah sudah sampai ke Majma'al Bahrain gitu ya, sampai pertemuan dua buah laut di situ gitu ya. Nah, tapi kemudian ternyata ketika sampai ternyata malah ya nanti disebutkan lupa gitu dengan apa, khutnya itu, ikannya itu, kemudian fattakhadha sabilahu fil bahri sarabana. Ikan itu kemudian malah apa, loncat gitu ya, lari itu ke jalan. Nah, ini ada beberapa riwayat nih, apakah ikannya itu memang dia jatuh gitu ya, atau kalau menggunakan kata-kata fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, berarti ikan yang tadi udah buat lauk gitu ya, berarti kan otomatis sudah dimasak gitu ya, sudah matang lagi tuh, kok hidup lagi. Wah, ini kayaknya nanti teman-teman semuanya boleh berkomentar nih, saya sengaja buat agak sedikit beda gitu ya, nanti bisa berkomentar. Oke ya. Jadi di ayat Al-Kahfi 61 ini pertama terkait dengan masih juga tentang Majma'al Bahrain ini. Kemudian kata-kata nasiya juga menarik ya. Nasiya itu apakah memang lupa ya sebagai insan gitu ya, atau mungkin ada faktor eksternal gitu ya. Karena nanti kita akan lihat di ayat berikutnya gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah konteksnya adalah ikan ya. Memang agak sedikit ya masail ghaibiyah gitu ya. Masalah-masalah yang sifatnya itu gaib dan memang di luar nalar. Maka tadi saya menyebutnya ayat ini ataupun ayat dalam surat ini terkait dengan pendidikan yang mungkin high level gitu ya, high level education gitu ya, pendidikan tingkat tinggi ini ya. Dan ini jelas ini ada adult education ya, jadi pendidikan untuk orang dewasa. Apa sih yang dicari sih? Oke, kita lanjut dulu ya. Di Al-Kahfi 61 ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Nah, kemudian yang berikutnya di 63 ya, di Al-Kahfi 63 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka ketika mereka berjalan lebih jauh ya, berkatalah Musa kepada muridnya ya, dikatakan apa? Atina ghada'ana, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini ya. Di Al-Kahfi ayat ke-63 ya. Nah, Al-Kahfi 63 ini berarti jelas sekali tuh ya, karena mereka udah berjalan jauh gitu ya. Tapi tadi pas ikannya itu loncat gitu ya, nggak sadar gitu ya, jadi nggak tahu gitu. Maka ketika jalan udah jauh lagi gitu kan, kemudian berkatalah Musa kepada muridnya, bawakan atina ghada'ana, ya sini bawa kita makanannya nih gitu ya, soalnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini, jadi jalan cukup jauh gitu ya, min safarina hadza nasaba. Nah, kemudian Al-Kahfi 63 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aita id awayna ila sahrah fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurah ya. Muridnya menjawab, si Fata tadi itu, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan ya.
dan itu ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali, sama dengan tadi ya, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Jadi agak unik nih ya. Pertama itu tadi memang sudah jelas loncat gitu ya, tapi lupa ini fatanya ini ya gitu, sehingga kemudian siapa yang melupakan? Nah, tadi di sini terjawab bahwasanya yang melupakan itu adalah wama ansanihu au ansanihu illa syaiton an adzkurah ya. Sungguhnya aku lupa, yang menceritakan itu ya, tidak lupa itu apa, tidak adalah atau tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Jadi dia tadi tahu gitu ya. Nah tapi kemudian di sini ada unsur syaitan, mirip kemarin seperti di surat Yusuf itu ya. Jadi sini ada faktor eksternal yang menjadikan manusia itu lupa ataupun khilaf ya. Nah itu menjadi hal yang juga menarik juga. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali ya. Jadi mungkin tadi indikatornya ya, bisa dikatakan bahwa ikan itu kan tadi udah mau dimakan gitu, artinya sudah masak gitu ya. Tapi kemudian dia tuh loncat gitu kan ya, langsung ke laut gitu kan ya. Jadi ini menarik gitu ini aja gitu ya. Jadi amazing lah bahasa ajaba gitu ya. Ajaba di situ. Nah, berarti di sini ada hal terkait tadi dengan dengan lupanya fata tadi itu, kemudian juga terkait juga dengan ikan yang kemudian fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabgh. Ternyata baru sadar Nabi Musa itu gitu ya. Ternyata ya itu yang kita cari sebenarnya itu ya. Fartadda ala asarihima qasasa ya, maka kemudian keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula di Al-Kahfi ke 64. Jadi cerita udah jelas tadi ya. Nah, jadi ikannya itu di satu tempat itu itu udah majmul bahro ini sebenarnya gitu ya. Kemudian tapi masih jalan terus karena nggak nyadar gitu ya, tidak sadar, termasuk juga ketika ikannya itu yang fatanya tadi itu lupa, tidak menceritakan ketika mau makan ternyata nggak ada. Di sana tadi itunya. Akhirnya kemudian keduanya itu kembali ke tempat tersebut ya, kembali ke tempat yang tadi ikannya itu lepas dan fatanya tadi menjadi ingat kembali. Nah dari situ kemudian, nah berarti kita pahami, kita lihat ayat yang terakhirnya di situ kan ya, fartadda ala asarihima qasasa. Maka Musa itu kemudian itulah tempat ya yang kita cari, dan keduanya kemudian mengikuti jejak mereka. Artinya mereka kembali ke Majma'al Bahraini, ke tempat bertemunya dua lautan tersebut. Dan disitulah kemudian fawajada abdan min ibadina ya. Lalu mereka bertemu ya, dipertemukan dengan mendapati ya abdan, seorang hamba, min ibadina. Ya, di sini ada abdan min ibadina. Memang ada beberapa akwal terkait dengan Khidir itu apakah seorang nabi atau seorang yang soleh, sama seperti kemarin Luqman Al-Hakim, apakah seorang nabi atau seorang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau beberapa sependek pengetahuan saya, memang para ulama itu lebih memilih bahwa Khidir dan juga Luqman Al-Hakim tadi adalah seorang orang tadi abdan min ibadina ya. Jadi seorang yang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi apakah nabi dan ataupun rasul, wallahu a'lam bishawab. Nabi ya, biasakan nabi hanya menerima wahyu gitu. Jadi kembali kepada takrif sebenarnya seorang nabi. Nah, apa kelebihan dari abdan min ibadina itu, seorang hamba ini? Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma ya, yang kami telah berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Rahmatan min indina, rahmat apa nih sebenarnya itu ya? Kita akan bahas ya. Wa atainahu rahmatan min indina ya. Jadi hamba itu ya, kemudian seorang hamba itu diberikan rahmat ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan
ya alamnahu, dan telah kami ajarkan. Nah ini makanya sebagian tadi ulama menyebutkan ya berarti nabi lah, orang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, walaupun di situ menggunakan alamna ya tentu saja ya supaya kan melalui pasti ada malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu gitu ya wa alamnahu ya diajarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada ibad itu ya, kepada abdan itu ya, abdun itu ya, milladunna ilma ya, kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah ini menarik gitu ya, kenapa? Karena kemudian muncul ada ilmu laduni gitu ya, milladunna ya, milladunna, min dari ladunna ya, sisi na kami ya, kalau laduni berarti sisi saya atau sisiku gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala ilma. Nah ini berarti kita sedang belajar tentang pembelajaran ya, mungkin bahasanya apa jadinya ya, jangan sampai salah paham nih, jadi laduna learning gitu ya, pembelajaran laduna gitu ya. Kalau laduna nanti orang lihatnya beda lagi gitu ya. Nah ini menarik. So berarti seperti apa sebenarnya pembelajaran ataupun laduni learning. Wah, ini istilah baru gitu ya. Jadi seperti apa sebenarnya kita akan lihat ya. Jadi wa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi Musa dengan fatanya kemudian ya di Majmu' al-Bahraini itu kemudian bertemu dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan rahmat ya, kemudian juga telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ya, tentu saja adalah min ilmihi, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian di masyarakat itu menjadi istilah min ladunna atau laduni gitu ya. Jadi ilmu yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa kita akan lihat. Nah, tadi sampai di sini ini adalah awal dari proses, walaupun sebenarnya kalau tadi ya, kalau kita mau menerjemahkan istilahnya fata itu dengan murid, berarti di situ sebenarnya sudah ada proses tuh pembelajaran. Jadi kalau kita bayangkan itu mungkin mirip-mirip kalau di Indonesia ini seorang kiai besar gitu ya. Ya ini agak-agak turun ya, kan ini nabi jelas gitu ya, seorang kiai yang kemudian kemana-mana itu selalu dilayani gitu ya. Sebenarnya bukan minta dilayani, tapi ada seseorang yang berkhidmah kepada kiai tersebut gitu ya, melayani gitu, sampai kita lihat nih istilahnya itu ulama-ulama kibar gitu ya, kemudian juga kiai-kiai sepuh gitu ya, mereka sendalnya gitu dibawain gitu ya, tasnya juga dibawain, kemudian juga mungkin ada kitabnya, kemudian pokoknya banyak lah. Nah itu saya rasakan sendiri bagaimana itu juga salah satu dari jalan ya, subul ya, jalan torik gitu ya, untuk mencapai juga keberkahan yang memang irasional ya, walaupun tadi menyebut juga rasional juga, tapi saya lebih senang irasional tapi ada jelas gitu ya. Nah jadi proses pendidikan yaitu sebenarnya sudah mulai sejak awal di Al-Kahfi ayat ke 60 ya, bagaimana Nabi Musa, kalau kita menerjemahkan dari fata itu dengan mulutnya, itu sudah melakukan perjalanan untuk mencari sebuah hakikat kebenaran. Kalau ada dari sisi spiritual itu katanya mereka mencari itu ma'ul hayat gitu ya, air kehidupan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, itu biasanya other interpretation lah ya. Oke, ya jadi dari sini kita tahu model artinya itu learning process itu sebenarnya sudah ada ya, dari sejak awal gitu ya. Ini menarik juga. Nah, kemudian kita langsung ke sini tadi, fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, kemudian di 66 sama 68 ini sebenarnya terkait dengan bagaimana awal proses dari sebuah pendidikan atau awal proses dari sebuah belajar mengajar ya, mulai dari propose from Moses prophet ya, Nabi Musa alaihissalam yang istilahnya itu mengajukan kepada Khidir ini, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda ya, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepada ilmu atau kepadaku ilmu yang benar ya, mimma ulimta rusda, di antara ilmu yang telah
diajarkan kepadamu. Jelas ya, berarti Nabi Musa alaihissalam juga telah mendapatkan wahyu bahwa ya berguru kepada Khidir ini gitu ya, kepada abdan min ibadina ini ya, apa tentang ilmu yang telah diajarkan kepada Khidir ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. Di sini ada dua sebenarnya ya, hal atabukala antu'allimani mimma ulimta rusda. Nah, ini pentingnya kita memahami bahasa Arab tentu saja ketika menafsirkan, tidak sembarangan. Qala lahu Musa berkata kepadanya, kepada Khidir, hal attabi'uka, ya, apakah saya boleh mengikutimu ala, untuk atau atas, ya, antu'allimani, agar kau mengajarkan kepadaku. Tu'allimani berarti diajarkan kepadaku, atau kau mengajarkan kepadaku mimma, dari apa-apa yang ulimta rusda, dari yang kau telah diajarkan, ya, engkau telah diajarkan oleh dia, oleh Allah Subhanahu wa taala, rusda, ya, dalam bentuk tadi adalah petunjuk tentu saja ya. Sebuah rusda itu lebih bisa kata rosyid ya, kecerdasan, artinya adalah ya secara umum adalah ilmu. Jadi ini adalah semacam pengajuan ya, pengajuan dari seorang murid, kita sebut saja gitu ya, kepada gurunya. Boleh nggak ya saya ikut untuk saya itu bisa mendapatkan ilmu gitu ya, singkatnya seperti itu. Maka kemudian Khidir ya berkata, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabra, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku, ya, di surat Al-Kahfi ayat ke-67. Jadi ini mungkin salah satu, kalau orang awam itu menyebutnya itu dengan istilah karomah gitu ya. Artinya apa? Kalau bahasa Jawanya itu istilahnya itu weruh sak durunge pinarak gitu ya. Jadi dia itu mengetahui sebelum sebelum kejadian gitu ya. Tapi ini kan memang tadi namanya juga min ladunna ilma gitu ya. Jadi sesuatu yang memang levelnya beda banget gitu, jauh sekali gitu ya. Level itu sangat tinggi, sehingga ya ini sebenarnya juga harus dipelajari dalam artian dari mulai indikasi, indikator, atau mungkin juga dengan teori kausalitas misalnya, ini, dan juga kalau ini sebenarnya konteksnya itu adalah jelas wahyu gitu ya. Tetapi seperti kemarin kita katakan bahwa wahyu itu dia juga rasional gitu, artinya nggak plek gitu ya, tidak kun fayakun gitu ya, ada fa-nya di situ, jadi nggak tiba-tiba langsung ada gitu, walaupun juga ada beberapa seperti itu. Ini menjadi bahan diskusi ini gitu ya. Jadi kalau keimanan sih ya jelas gitu ya, artinya kalau keimanan ya udah, artinya misalnya Allah Subhanahu wa taala jika berkenan ya kun, jadi ya udah langsung jadi gitu ya. Tapi kan secara rasional atau secara teori kausalitas sebenarnya juga tetap aja ada sebab akibat gitu. Jadi Nabi Khidir ini dia memahami oh kamu tuh nggak bakal sabar sama saya gitu ya, pokoknya pasti protes lah gitu ya. Nah itu karena yang pertama pasti wahyu juga gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan memang kan ya keduanya adalah hamba-hamba Allah yang diberikan wahyu. Definisi diberikan wahyu itu, makanya kemudian ada yang sebagian menyebutnya itu adalah nabi, karena nabi itu adalah seseorang yang mendapatkan wahyu atau yang diajak bicara atau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, dalam konteks sekarang itu tentu saja bagaimana bukan kecerdikan tapi lebih ke arah insting seorang guru gitu ya. Sebenarnya bukan guru aja sih, tadi kalau saya nyebut kiai-kiai sepuh gitu ya, ulama-ulama senior itu biasanya kalau ngomong kan tidak sembarangan gitu ya. Ya kita berarti belajar menuju ke sana gitu ya. Kemudian juga berusaha untuk membersihkan sehingga apa yang diucapkan itu ya biasanya itu benar gitu ya, biasanya benar, dan juga ngomongnya juga sedikit hati-hati, nggak kayak kita gitu ya. Kalau kita banyak ngomong kemudian ini ya, kalau dikatakan dalam sebuah syair Arab itu ya siapa yang kasratul kalam gitu ya, atau fudulul kalam gitu ya, biasanya itu banyak salahnya. Tapi yang ngajar ya harus banyak ngomong juga gitu ya, soalnya nungguin yang lain ngomong masih belum biasa juga gitu ya. Bukan belum biasa sih, artinya mungkin nantilah di terakhir ya kita akan ajak diskusi juga, oke ya. Jadi sampai kepada alam akul innaka lan tastati'a ma iya sabra, artinya ini menjadi sebuah bagaimana seorang guru ya. Ini sebenarnya ada unsur ini juga sih, ada unsur apa ya,
ya, tersirat unsur pembiasaan gitu ya. Selain tadi kan ada wahyu jelas gitu ya, ada wahyu jelas, tapi dalam konteks manusia biasa misalnya itu kita bisa bisa ya semacam prediksi, ya, memprediksi ini anak kayaknya ini deh apa namanya, pinter deh, rajin ya, insya Allah dia sukses misalnya gitu ya. Itu bisa atau mungkin kalau pertama baru lihat misalnya nih ya, saya ngeliat nih, oh di sini Ustadz semuanya nih, maka kita positive thinking nih, ini orang orang soleh semuanya nih gitu. Jadi kalau misalnya kampus mau langsung ngasih suruh ujian juga bisa aja sebenarnya gitu ya, tapi mungkin perlu melalui proses ya, mungkin karena ada beberapa hal yang mungkin ya kita bisa sharing gitu ya. Oke, kemudian ya Nabi Musa ini apa ya, ya mungkin protes, tapi ini yang menarik kalau menurut saya gitu ya. Protesnya itu apa ya, rasional gitu kan ya, artinya ya makul gitu ya, masuk akal gitu ya. Nah ini kan belum, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra gitu ya. Nah gimana dapat sabar atas sesuatu, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, ini agak sedikit ini ya, karena kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, termasuk juga bahasa Indonesia sebenarnya dia sangat egaliter gitu ya. Berbeda dengan mohon maaf misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa daerah itu biasanya dia ada unggah-ungguhnya gitu kan, nggak sopan bilang ke ustadz itu kamu gitu kan ya, ke nabi kamu gitu kan ya. Tapi ya kalau dalam bahasa Arab ya anta lah ya. Kalau ada yang bilang pakai antum itu justru malah secara linguistik, secara bahasa ya salah gitu ya, anta gitu ya. Anta ya Betawi jadi ente gitu ya, masih mending daripada antum gitu ya. Kalau antum kan jadi banyak gitu. Itu sebenarnya perubahan makna bahasa. Artinya egaliter di sini, wa kaifa tasbiru, gimana Anda mau tahu kalau saya itu nggak sabar gitu, padahal kan belum terjadi gitu ya. Malam tuhit bihi khubra ya, maka masih nggak yakin, pokoknya masa tahu sih, saya nggak sabar gitu kan. Gitu. Maka Musa kemudian mengatakan insyaallah ya, dikatakan qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amro ya, insyaallah engkau akan mendapati ya aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak menentangmu dalam sesuatu urusan pun, wala aksi, tidak akan bermaksiat padamu segala perkara. Nah ini ya semacam apa ya, mungkin janji ya, mungkin kalau orang kayak baiat gitu, pokoknya saya udahlah taat sami'na wa ta'na lah gitu, pokoknya saya insya Allah sabar deh gitu ya. Saya insya Allah sabar, kemudian akan ngikuti lah apa yang menjadi keputusannya gitu. Itu di awalnya gitu ya, karena kan belum tahu apa yang akan terjadi. Oke, Al-Kahfi Tayyib ya, Al-Kahfi 6668 ini semacam kontrak pembelajaran ya. Jadi kontrak pembelajaran nih, kalau kita misalnya pertemuan berapa nih, 10 atau 12 ya. Nah tapi kemudian mungkin katanya tadi tanggal 4 insya Allah kita sudah UAS, ya udahlah yang penting antarodin ya, yang penting kita saling ridho gitu ya. Nah itu adalah kontrak pembelajaran. Jadi di 6668 ini adalah kontrak pembelajaran terkait dengan bagaimana bukan negosiasi sih, propose ya, intinya itu pengajuan dari Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir untuk menjadi muridnya ya. Tapi Khidir dengan miladunna ilma itu ya, miladunna ya, atau minallahi ilma lebih tepatnya ya. Jadi dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, saya ngomongnya beliau kan bukan dia gitu ya.